Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini kita belajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, dengan materi mengenal nama Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah bagusnya dan baiknya buka dulu ya buku PAI-nya, yaitu di halaman 13. Teman-teman, matahari yang setiap hari terbit dari timur ke barat, bulan, bintang yang muncul di malam hari. Kita sebagai manusia pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya itu? Pasti adalah seseorang yang maha hebat, maha pencipta. Siapakah dia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Untuk lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat dalam Al-Asma'ul Husna. Kata Al-Asma'ul Husna itu ada dua kata. Yang pertama asma dan yang kedua husna. Asma dalam bahasa Arab itu adalah nama-nama, sedangkan husna adalah yang indah, yang baik. Jadi bisa diartikan Al-Asma'ul Husna adalah nama yang baik, nama yang indah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala yang artinya dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, kata beliau, Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafal seluruhnya, masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Nah, Asma'ul Husna ada 99 nama. Nah, dalam bab ini kita akan membahasnya cuman 4 nama saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Asma'ul Husna yang pertama yang kita pelajari di bab ini adalah Al-Mumit, yaitu Allah yang maha mematikan. Tak ada satupun makhluk yang dapat melarikan diri dari kematian, karena Allah akan mematikan semua makhluknya, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Semua akan berakhir sesuai ajal dan ketentuannya. Pada saat ini sedang terjadi di dunia dengan adanya virus COVID-19 atau virus corona, yang merupakan makhluk Allah. Meski sangat kecil dan tak terlihat mata, mampu membuat keadaan dimanapun di belahan dunia membutuhkan penanganan khusus. Betapa mudahnya Allah mematikan hamba-Nya dengan adanya virus ini. Meski tidak kelihatan, namun mampu mematikan umat manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasa-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Fa idza qada amran, apabila Allah sudah berkehendak, fa innama yaqulu lahu kun, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah.
fayakun, maka terjadilah. Nama Allah Ta'ala yang kedua yang kita bahas adalah Al-Hayyu, yaitu Allah yang maha hidup. Allah maha hidup yang tidak akan pernah mati. Setiap saat Allah akan mengurusi makhluknya. Jadi teman-teman, yang bisa hidup tanpa mati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang dikehendaki Allah. Jadi kalau kita pasti mati, binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, malaikat dan iblis pun pasti mati semuanya. Tidak akan ada yang tersisa. Yang hidup cuman Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Al-Imran ayat 2. Asmaul Husna berikutnya yang kita bahas di bab ini atau materi ini yaitu adalah Al-Qayyum, yaitu yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Apa sih maksudnya yang maha mandiri atau berdiri sendiri ini? Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan siapapun. Allah Ta'ala tidak membutuhkan siapapun. Beda dengan kita. Kalau kita mau makan, kita perlu belanja. Nah, kita perlu tuh. Kalaunya kita mau mandi, kita perlu air. Nah, ketergantungan namanya ini kita. Nah, jadi Allah tidak memerlukan siapapun, tapi kita memerlukan Allah. Nah, sebagaimana dalam ayat yang biasa kita hafal, yaitu ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Apalagi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Apa artinya ini? Kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hibzuhuma, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyul azim, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Asma Allah yang keempat yang kita pelajari di bab ini adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Al-Ahad ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Tidak ada syarikat baginya, tidak ada teman baginya, tidak ada anak, tidak ada istri bagi Allah. Allah itu Esa, tunggal, tidak ada baginya syarikat atau siapapun yang mengunggulinya. Adapun dalil yang mengatakan Allah Ta'ala Esa ini, yaitu yang sering kita hafal, yaitu adalah surah Al-Ikhlas. Gimana bunyinya? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah. Allahus samad. Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4.
Jadi kalau kita yakini Allah Ta'ala itu esa, tidak ada yang selain atau sebanding dengan Allah. Setiap kita pasti mendambakan kepujian atau terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita kalau dipuji orang pasti kita senang? Nah, apakah lagi kalau yang memuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, bagaimana kita supaya terpuji di hadapan Allah dengan mengamalkan Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Qayyum, lagi Al-Ahad, dan satu lagi Al-Hayyu. Mari kita bahas satu-satu. Meneladani sifat Allah Al-Mumit, yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mematikan hambanya. Tidak ada yang bisa mematikan hambanya kecuali Allah. Dan Allah sangat senang bertemu hambanya nanti di ketika Allah Ta'ala mematikan hambanya dalam keadaan taat dan menjauhi segala perintahnya. Nah, dan sering-seringlah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Meneladani sifat Al-Hayyu. Bagaimana caranya kita meneladani sifat Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup ini? Allah yang maha hidup, tidak ada tidur. Allah yang memberikan kehidupan untuk makhluknya. Oleh sebab itu sepantasnya makhluk ini bersyukur kepadanya. Apalagi manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersifat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, sering apalagi bersedekah. Nah, dan macam-macam lainnya. Bersyukurlah hidup ini yang telah diberikan oleh Allah. Meneladani sifat Al-Qayyum, yaitu yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya tidak selalu bergantung pada orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus bisa meneladani sifat Al-Hayyu ini, Al-Qayyum ini. Bagaimana meneladaninya? Seperti kita menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mengambil makan sendiri, membantu pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Meneladani sifat Allah Al-Ahad. Bagaimana kita meneladani sifat Allah Al-Ahad? Yaitu kita jangan sekali-kali mendekati perbuatan syirik. Apakan lagi mengerjakannya? Jangan mendekati perbuatan syirik yang menyekutukan Allah. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita bisa terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4 dari 99 Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan bisa menjadi peningkatan hidup kita, yaitu peningkatan terpuji di dunia dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.